Hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah sederhana tempat akad nikah itu digelar. Suasana terlihat hangat dengan dekorasi seadanya, bunga plastik yang disusun rapi, dan kursi lipat yang berjajar untuk tamu undangan. Andra duduk di depan penghulu dengan keringat dingin di pelipisnya. Suara beduk masjid yang samar-samar terdengar seakan menjadi saksi bisu momen sakral itu. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari ia menikahi Rani, perempuan yang ia cintai sejak pertama kali bertemu. Tapi entah mengapa, ada rasa sesak di dadanya. Dari cara keluarga Rani menatapnya, ia tahu dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Rani duduk di samping ibunya, Bu Mirna. Wajah Bu Mirna tampak tegang. Sejak awal ia terang-terangan menolak Andra. Baginya, lelaki tanpa harta, tanpa status, hanyalah beban untuk anaknya. Tapi karena keras kepala Rani yang ngotot ingin menikah, ia akhirnya pasrah. Saat ijab kabul selesai, para tamu bertepuk tangan. Andra tersenyum lega, menatap Rani dengan penuh cinta. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan berjuang sekuat tenaga. Aku akan bikin dia bahagia meski aku nggak punya apa-apa sekarang. Namun, di balik senyumnya, Rani tidak merasakan hal yang sama. Di sudut hatinya, ia ragu. Apakah benar lelaki sederhana ini bisa memberi kehidupan yang layak? Apakah ia tidak menyesal nanti? Minggu-minggu pertama pernikahan terasa manis. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, Andra menyiapkan sarapan seadanya, nasi goreng sederhana atau sekadar roti dengan telur ceplok. Rani tersenyum melihat usaha Andra, meski kadang ia merasa jengah. Aku biasa sarapan buah sama jus, loh, komentar Rani suatu pagi. Andra tersenyum kikuk. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku beliin. Sekarang kita nikmatin aja dulu yang ada. Rani hanya mengangguk, meski hatinya gusar. Ia membayangkan kehidupan rumah tangga seperti di film-film, makan malam di restoran, jalan-jalan ke mall setiap minggu, belanja barang branded. Tapi kenyataannya, ia harus ikut Andra belanja ke pasar tradisional, berdesakan dengan ibu-ibu lain, mencium bau amis ikan dan sayur layu. Suatu sore, saat mereka bertamu ke rumah keluarga Rani, perbedaan itu semakin terasa. Rumah keluarga Rani besar, berlantai 2, dengan sofa empuk dan lampu gantung mewah. Para saudara Rani berkumpul, bercerita tentang pekerjaan suami mereka yang mapan. Suamiku baru aja dapat promosi jadi manajer, kata salah satu sepupu Rani dengan bangga. Kalau suami aku, tahun ini insya Allah mau kredit rumah baru, sambung yang lain. Mata semua orang lalu beralih ke Rani. Kalau Andra kerja di mana sekarang? Tanya seorang tante. Rani tersenyum kaku. Ia melirik Andra yang duduk diam di sampingnya. Masih di kantor kecil, Tante. Gajinya pas buat kebutuhan bulanan. Ucapan itu diikuti tawa kecil beberapa orang. Andra menunduk, wajahnya panas. Ia tahu Rani bisa saja menjawab dengan lebih baik, tapi istrinya memilih kata-kata yang merendahkan. Sepulangnya, Andra memberanikan diri bicara. Kenapa kamu ngomong kayak gitu tadi? Aku malu, Ran. Rani mendengus. Memang kenyataannya begitu, kan? Aku cuma jujur. Andra terdiam. Ia ingin marah, tapi tidak tega. Dalam hati ia membisikkan doa, ya Allah, kuatkan aku. Aku ingin bahagiakan dia, meski aku belum mampu sekarang. Hari demi hari berjalan. Andra makin sibuk bekerja. Ia berangkat pagi, pulang larut, seringkali dengan wajah letih. Tapi setiap kali gajian, ia selalu menyisihkan sedikit untuk membelikan sesuatu buat Rani, sekadar baju sederhana atau makanan favoritnya. Sayangnya, bagi Rani semua itu tidak cukup. Ia semakin sering mengeluh. Kenapa hidup kita gini-gini aja, Endra? Aku pengen kayak temanku, bisa liburan ke Bali. Masa nikah sama kamu gak pernah keluar kota sekalipun?
Andra menarik napas panjang. Sabar ya, Ran. Rezeki kita belum sampai ke situ. Aku janji, suatu hari kita juga bisa. Tapi janji itu terdengar hampa di telinga Rani. Ia semakin meragukan pernikahannya. Suatu malam, Rani menangis sendirian di kamar. Andra yang baru pulang kerja masuk dan mencoba menenangkannya. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. "Aku capek, Andra. Capek hidup pas-pasan gini. Aku nggak kebayang kalau seumur hidup harus kayak gini terus." Andra terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam daripada pisau. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi yang keluar justru suara lirih. "Aku akan berusaha lebih keras. Percaya sama aku, Ran." Namun tatapan Rani tetap kosong. Seolah hatinya semakin jauh. Beberapa bulan kemudian, perbedaan mereka makin terasa. Rani mulai jarang di rumah, sering pergi dengan alasan ngumpul sama teman. Andra berusaha percaya, meski ada rasa was-was di hatinya. Tetapi yang paling menyakitkan bagi Andra bukanlah kepergian Rani, melainkan sikap dingin yang semakin hari semakin nyata. Rani tak lagi menatapnya dengan cinta, tak lagi menyambutnya pulang dengan senyum. Yang tersisa hanyalah keluhan, sindiran, dan tatapan meremehkan. Andra tahu, badai besar sedang menanti. Dan ia benar. Pernikahan yang dibangun dengan cinta tulus dari satu pihak saja, lambat laun akan rapuh. Janji yang dulu ia ucapkan di depan penghulu kini terasa hampa, karena cintanya tak pernah dihargai. Hari Minggu yang cerah seharusnya menjadi waktu istirahat bagi Andra. Namun, pagi itu, ia harus menemani Rani menghadiri acara arisan keluarga besar istrinya. Sejak semalam, Andra sudah merasa tidak nyaman. Ia tahu betul, berada di tengah keluarga Rani sama saja dengan duduk di kursi panas yang penuh tatapan merendahkan. Namun Rani memaksa. "Kalau kamu nggak datang, nanti mama malu. Orang bakal bilang suamiku pengecut. Sekali-kali tunjukin kamu ada," kata Rani ketus. Andra mengangguk pasrah. Ia tahu, menolak hanya akan memperpanjang pertengkaran. Rumah besar tempat acara diadakan tampak megah. Halaman luas dengan mobil-mobil mewah berderet. Andra turun dari motor bututnya, sementara tamu lain datang dengan mobil keluaran terbaru. Ia merasakan tatapan orang-orang yang seakan menilai, lelaki ini nggak pantas. Di dalam rumah, suasana riuh dengan tawa dan cerita. Para wanita sibuk memamerkan perhiasan baru, sementara para lelaki membicarakan bisnis dan investasi. Andra duduk di pojok, mencoba tersenyum meski hatinya ciut. Lalu tibalah giliran Rani ditanya tentang kehidupan rumah tangganya. Salah satu sepupunya, Winda, bertanya dengan nada menggoda. "Ran, suamimu kerja di mana sekarang?" Katanya masih di kantor kecil, ya? Semua mata beralih. Rani tersenyum kaku, lalu menoleh pada Andra sejenak. Bukannya membela, ia justru menohok. Iya, benar. Andra masih kerja kantoran. Gajinya, ya cukup buat makan sehari-hari. Beda sama suami kalian yang udah sukses semua. Seisi ruangan mendengus, beberapa orang bahkan tertawa kecil. Andra menunduk, wajahnya memanas. Di dadanya ada bara yang ingin meledak, tapi ia tahan. Sepupu lain menimpali dengan nada sinis. "Wah, sabar ya, Ran. Nanti juga naik pangkat. Meski ya, lama sih, kalau cuma staf biasa." Gelak tawa meledak. Rani tidak menghentikan, malah ikut tertawa. Seolah Andra bukan suaminya, melainkan bahan lelucon. Sepulang dari acara itu, Andra berusaha bicara. "Ran, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu bikin aku malu di depan keluargamu." Rani menatapnya dingin. "Emang salah? Kan kenyataan. Kamu mau aku bohongin orang-orang? Mau aku bilang kamu pengusaha sukses? Enggak, kan?
Jadi jangan salahin aku. Andra terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia merasa seolah apapun yang ia katakan akan dipatahkan oleh Rani. Malam itu, ia terjaga sampai larut. Kata-kata Rani terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan tawa mengejek keluarga besar istrinya. Ia menatap langit-langit kamar, berbisik pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus kuat? Hari-hari berikutnya semakin berat. Rani makin berani menghinanya, bahkan di rumah sendiri. Suatu malam, Andra baru pulang kerja. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya letih. Tapi bukannya disambut, ia justru diserang. Kamu telat lagi. Aku bosan hidup kayak gini, Andra. Teman-temanku udah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aku, bahkan beli baju baru aja harus mikir 2 kali. Andra mencoba menjelaskan. Aku kerja keras buat kita, Ran. Semua aku lakukan demi kamu. Tapi Rani malah menertawakan. Kerja keras? Hasilnya mana? Hidup kita gini-gini aja. Andra menunduk. Ia merasa seperti lelaki gagal. Lambat laun, Rani mulai jarang di rumah. Alasannya macam-macam, rapat, reuni, atau kumpul bareng teman lama. Andra mencoba percaya, meski hatinya gelisah. Suatu malam, ketika Andra sedang menunggu Rani pulang, ia mendapat telepon dari seorang teman lama. Andra, tadi aku lihat istrimu di kafe. Sama seorang laki-laki. Mereka kelihatan dekat banget. Andra terdiam, jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang ponsel. Malam itu ia menunggu Rani sampai lewat tengah malam. Saat pintu akhirnya terbuka, Andra melihat Rani masuk dengan wajah segar, seolah tidak ada beban. Kamu dari mana? Tanya Andra dengan suara bergetar. Dari kumpul sama teman-teman. Kenapa? Kamu nggak percaya sama aku? Jawab Rani datar. Andra ingin marah, ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat tatapan dingin istrinya membuat nyalinya ciut. Ia hanya menghela napas panjang, lalu beranjak ke kamar. Besoknya, Andra memberanikan diri untuk menyelidiki. Ia mengikuti Rani dari jauh. Mobil taksi yang ditumpangi Rani berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dari balik kaca, Andra melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Rani duduk berdua dengan seorang lelaki berjas rapi, tertawa, bahkan sesekali menyentuh tangannya. Andra menahan napas. Dunia seolah runtuh. Ia berdiri di seberang jalan, menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, ia menunggu Rani pulang. Saat Rani masuk rumah, Andra langsung bertanya, "Kamu tadi sama siapa?" Rani menoleh cepat, lalu mendengus. "Nggak usah ikut campur. Itu urusan aku. Dia laki-laki lain, Ran." Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Rani menatapnya tajam. "Kalau iya, terus kenapa? Kamu pikir aku betah hidup miskin kayak gini? Aku butuh laki-laki yang bisa bikin aku bangga. Kamu bisa? Nggak, kan?" Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Andra. Ia berdiri terpaku, tak sanggup berkata apa-apa. Sejak malam itu, hubungan mereka kian dingin. Rani tak lagi menutupi kedekatannya dengan lelaki lain. Andra tahu, pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu, melainkan cara Rani meremehkannya habis-habisan. Ia bukan hanya kehilangan cinta istrinya, tapi juga harga dirinya sebagai seorang suami. Malam-malam Andra dipenuhi rasa sakit dan amarah. Ia teringat kata-kata penghinaan, tawa keluarga Rani, dan pengkhianatan yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Dalam hati kecilnya, sebuah api mulai menyala. Api dendam yang perlahan membesar. "Baik, Ran. Kalau kamu anggap aku nggak pantas, aku akan buktikan."
Suatu hari, kamu bakal menyesal. Malam itu udara begitu dingin. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun jendela berderit. Andra duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakan mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi Rani belum juga pulang. Teleponnya tidak aktif. Pesannya tak dibalas. Sejak kejadian di kafe tempo hari, Andra merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Rani bahkan tak peduli menyembunyikan hubungannya dengan lelaki lain. Setiap pulang, ia membawa aroma parfum asing yang tak pernah Andra kenal. Pintu akhirnya terbuka. Rani masuk dengan langkah ringan, wajahnya cerah seakan baru pulang dari liburan. Andra berdiri, menatapnya penuh amarah dan kecewa. "Kamu dari mana, Ran?" Suaranya berat, menahan gejolak di dada. Rani meletakkan tas di sofa, lalu menjawab santai. "Dari luar." "Kamu kenapa ribut terus soal aku? Hidupmu aja nggak bisa bikin aku bahagia, masih mau ngatur-ngatur aku?" Andra mengepalkan tangan, berusaha keras menahan diri. "Aku suamimu. Wajar aku khawatir kalau kamu pulang larut malam. Aku lihat kamu sama laki-laki lain, Ran. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin?" Rani menatapnya dingin, lalu berkata dengan suara tegas, tanpa ragu sedikit pun. "Aku nggak cinta sama kamu lagi, Endra. Aku capek hidup miskin. Aku nggak mau terus-terusan dipermalukan di depan teman-temanku. Aku mau kita pisah." Kata-kata itu menghantam dada Andra seperti palu besar. Untuk sesaat, ia tidak bisa bernapas. Dunia seolah berhenti. "Pisah," suaranya bergetar. "Kamu serius ngomong kayak gitu?" "Ya." Rani membentak. "Aku mau cerai. Aku udah nggak tahan sama kamu. Kamu terlalu kecil buat aku." Andra menunduk, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ada cinta yang masih tersisa. Ia ingin memohon, ingin mengingatkan Rani tentang janji pernikahan dulu. Tapi melihat tatapan dingin istrinya, ia tahu semua itu sia-sia. "Kalau itu maumu," Andra menghela napas panjang, "aku ikhlas. Tapi ingat, Ran, kamu akan menyesal." Hari-hari setelah keputusan itu berjalan seperti mimpi buruk. Proses perceraian berlangsung cepat, karena Rani yang mendesak. Ia sudah tidak sabar memutus ikatan yang dianggapnya beban. Di ruang sidang, saat hakim mengetuk palu, Andra merasa seolah seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi dan membahagiakan istrinya, kini ditinggalkan begitu saja, dianggap tak berguna. Rani melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan wajah lega. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Sementara Andra berdiri terpaku, menatap punggung wanita yang pernah ia cintai. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa kamu salah. Aku akan buat kamu menyesal meninggalkanku." Setelah perceraian, hidup Andra berubah drastis. Ia kehilangan rumah tangga, kehilangan harga diri, dan kehilangan arah. Hari-hari awal ia habiskan dengan murung di kamar kontrakannya yang semakin terasa kosong. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Rani. Gelas favorit istrinya masih ada di dapur, jilbabnya masih tergantung di lemari, tapi pemiliknya sudah pergi. Ia mencoba kembali fokus bekerja di kantornya, tapi pikirannya kacau. Setiap kali melihat pasangan suami istri lain, hatinya remuk. Ia merasa gagal, merasa tidak berharga. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, amarah. Amarah yang membakar dada, yang membuatnya tidak bisa tidur. Kenapa aku harus diinjak-injak? Kenapa aku harus dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan? Aku bukan sampah. Aku bukan pecundang. Amarah itu, yang awalnya menyakitkan, lama-lama menjadi bahan bakar. Andra mengambil keputusan besar.
Ia berhenti dari pekerjaannya di kantor kecil yang sudah lama membuatnya stagnan. Banyak yang menertawakan keputusannya. Teman-teman bilang ia gila, apalagi setelah bercerai. Tapi Andra tidak peduli. Ia merantau ke kota lain, membawa modal seadanya dari tabungan dan pesangon. Ia mulai dari bawah, bekerja serabutan sebagai sopir, kurir, bahkan kuli gudang. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan tekun. Bukan hanya demi bertahan hidup, tapi juga demi menambah ilmu dan pengalaman. Dari pekerjaannya sebagai kurir, ia belajar seluk-beluk distribusi barang. Dari jadi kuli gudang, ia tahu bagaimana rantai logistik bekerja. Malam-malam ia habiskan bukan lagi dengan meratap, tapi membaca buku bisnis, menonton seminar online, dan mencatat strategi. Ia jarang tidur, tapi tubuhnya bersemangat. Setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah Rani, tatapan sinis, kata-kata penghinaan, tawa keluarganya yang meremehkan. Itulah bahan bakarnya. Tahun pertama, Andra hanya bisa membuka toko kecil di pinggiran pasar. Ia menjual sembako, barang-barang kebutuhan pokok. Toko itu sederhana, dengan papan nama seadanya, tapi Andra menaruh seluruh hidupnya di sana. Ia bekerja dari subuh hingga tengah malam. Pelanggan satu-satu ia layani dengan ramah, meski tubuhnya lelah. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai dikenal. Orang-orang suka belanja di tokonya karena Andra jujur dan disiplin. Tahun kedua, ia membuka cabang kecil di pasar lain. Lalu berkembang lagi. Hingga dalam waktu 5 tahun, ia memiliki jaringan distribusi sendiri. Dari toko kecil, usahanya tumbuh menjadi perusahaan yang memasok barang ke berbagai daerah. Andra kini bukan lagi lelaki miskin yang diremehkan. Ia seorang pengusaha sukses, dengan kantor besar, puluhan karyawan, dan penghasilan miliaran rupiah setiap bulan. Namun, di balik kesuksesan itu, hatinya tetap dingin. Ia tidak pernah melupakan luka yang dulu. Setiap kali ia melihat pencapaian dirinya, ia selalu teringat, semua ini lahir dari penghinaan. Tanpa luka itu, mungkin aku tidak akan sejauh ini. Tapi aku juga tidak akan lupa siapa yang menorehkan luka itu. Malam-malam ia duduk di ruang kantornya yang megah, menatap jendela kota yang berkilauan. Para karyawan menyanjungnya sebagai bos yang hebat, klien memandangnya dengan kagum. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa kosong. Kesuksesan ini manis, tapi ada pahit yang tetap tinggal. Dan di sanubari Andra, api dendam masih menyala. Ia menunggu saat yang tepat, saat dunia mempertemukan dirinya dengan Rani kembali. Saat ia bisa berdiri tegak, menatap mata perempuan itu, dan menunjukkan, ia bukan lagi lelaki yang bisa diinjak. Ia adalah lelaki yang bangkit dari kehancuran, menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari yang pernah Rani bayangkan. 6 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Andra kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia bukan lagi lelaki lusuh dengan penghasilan pas-pasan yang dulu sering direndahkan. Ia berdiri gagah sebagai seorang pengusaha sukses, pemilik jaringan distribusi barang terbesar di kotanya. Namanya kini harum di dunia bisnis. Wajahnya muncul di majalah ekonomi, sering diundang sebagai pembicara seminar kewirausahaan, dan dijuluki si Phoenix karena bangkit dari keterpurukan menjadi simbol keberhasilan. Namun, meski semua orang memujanya, Andra masih menyimpan luka lama. Setiap kali sendirian di ruang kerja pribadinya, ia memandangi foto-foto lama yang diam-diam ia simpan. Foto pernikahannya dengan Rani, foto ketika mereka masih tertawa sederhana di rumah kontrakan. Lalu ia menutupnya kembali, menekan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Aku sudah berhasil. Tapi entah kenapa, ada ruang kosong di hatiku yang tak pernah bisa terisi. Sampai suatu sore, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Andra menghadiri sebuah acara gala dinner eksklusif di Hotel Bintang 5, undangan dari Asosiasi Pengusaha Nasional. Ia mengenakan jas hitam elegan, dasi rapi, dan wajah penuh wibawa. Semua mata memandangnya dengan hormat ketika ia melangkah masuk.
Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok yang sangat dikenalnya, Rani. Wanita itu berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun biru yang indah tapi wajahnya tampak lelah. Matanya tidak lagi berbinar seperti dulu, ada gurat kesedihan yang jelas terlihat. Andra terdiam, darahnya berdesir kencang. Berbagai emosi campur aduk, marah, sakit hati, rindu, sekaligus rasa puas. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Rani pun melihatnya. Matanya melebar, terkejut, seakan tak percaya. Untuk sesaat, ia hanya bisa terpaku, menatap lelaki yang dulu pernah ia hina habis-habisan. Andra, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Mereka akhirnya duduk berdua di sebuah meja pojok, jauh dari keramaian. Keheningan panjang menyelimuti, hingga Rani yang memecahkannya. Kamu, luar biasa sekarang. Aku bahkan sering lihat berita tentangmu di TV, di internet. Aku bangga. Andra memotong cepat, suaranya dingin. Jangan bilang kamu bangga, Ran. Kamu bukan bagian dari perjuanganku. Kamu pergi ketika aku jatuh. Kamu tinggalkan aku ketika aku paling butuh dukungan. Rani terdiam, wajahnya pucat. Air matanya mulai menggenang. Aku salah, Endra. Aku terlalu buta waktu itu. Aku cuma mikirin gengsi, aku malu sama keadaan kita. Aku nyesel. Andra menatapnya tajam. Tatapan yang membuat Rani merasa seperti teriris. Menyesal? Kamu pikir kata menyesal bisa menghapus semua penghinaan yang kamu lemparkan padaku? Kata itu bisa balikin malam-malam aku terpuruk sendirian, waktu aku ngerasa hidupku hancur karena kamu? Air mata Rani jatuh. Tangannya gemetar di atas meja. Aku nggak minta kamu maafin aku, Endra. Aku cuma mau kamu tahu, hidupku nggak seperti yang aku bayangin dulu. Laki-laki itu, yang aku pilih setelah cerai, dia ninggalin aku juga. Aku jatuh. Aku sendirian. Baru aku sadar, orang yang paling tulus sama aku itu kamu. Andra menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ada bagian dari dirinya yang ingin merasa puas mendengar itu, dendamnya terbalas. Tapi ada juga bagian lain yang merasa kasihan. Namun, ia memilih untuk tetap tegar. Ran, kamu benar. Aku dulu tulus. Aku cinta kamu sepenuh hati. Tapi kamu hancurkan itu semua. Kamu buang aku kayak sampah. Dan sekarang kamu datang lagi setelah aku berhasil? Aku bukan lelaki yang sama. Aku bukan Andra yang bisa kamu injak lagi. Rani menggenggam tangan Andra dengan putus asa. Aku cuma minta kesempatan, Endra. Bukan buat balikan, kalau itu mustahil. Tapi, biarkan aku ada di sekitarmu. Aku mau dukung kamu sekarang, walaupun terlambat. Andra menarik tangannya perlahan. Ia menghela napas panjang, menatap wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. Ran, kamu tahu? Setiap langkah aku sampai ke titik ini, itu karena dendamku sama kamu. Aku berusaha sekuat tenaga supaya suatu hari kamu lihat, aku bukan pecundang. Dan sekarang, lihatlah aku. Aku berhasil. Tapi justru karena itu, aku nggak butuh kamu lagi. Kata-kata itu menghantam Rani lebih keras daripada apapun. Ia menunduk, menangis terisak. Andra berdiri dari kursinya. Hidupmu sekarang adalah akibat pilihanmu sendiri. Dan aku sudah punya jalanku sendiri. Aku doakan kamu bahagia, Ran, meskipun bukan sama aku. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rani yang tertunduk di meja dengan air mata bercucuran. Keluar dari hotel, Andra menatap langit malam kota yang penuh cahaya. Dadanya terasa lega, meski perih. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Dendam yang selama ini menjadi bahan bakarnya akhirnya mencapai ujung.
Ia sudah membuktikan segalanya. Ia sudah melihat penyesalan Rani dengan mata kepalanya sendiri. Namun, ia juga sadar satu hal, dendam memang bisa menguatkan, tapi ia tidak bisa mengisi kekosongan hati. Andra tersenyum tipis, lalu melangkah ke mobilnya. Ia tahu masih ada banyak hal menantinya, bisnis yang semakin berkembang, masa depan yang bisa ia bentuk. Dan mungkin, suatu hari, ada cinta baru yang benar-benar tulus menanti. Bukan cinta yang lahir dari harta, tapi cinta yang menghargai perjuangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andra benar-benar merasa damai.